sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Semoga kabar sahabat SJTV baik-baik saja ya. Sebelum kami informasikan kegiatan rumah di episode kali ini yang diketuai oleh Komunitas Peradilan Semu, mari kita bahas tentang Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dan pada episode Ruang Mahasiswa kali ini adalah tayangan yang menampilkan replika peradilan di meja hijau yang dikemas dalam sebuah kompetisi yang bernama Internal Moot Court Competition First, Piala Bergilir Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Sebelum membahas Internal Moot Court Competition First ini, saya akan mengajak sahabat SJTV untuk mengetahui lebih dahulu tentang UKM yang mengadakan kegiatan ini, yaitu Komunitas Peradilan Semu. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang atau KPS dibentuk pada tanggal 8 Oktober 2010. KPS merupakan lembaga otonom di bawah naungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang berfokus pada kegiatan akademik hukum sebagai pusat kajian debat hukum dan pelatihan praktik peradilan semu di berbagai bidang hukum seperti peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan peradilan hukum lainnya yang bersifat khusus atau lex specialis. Visi komunitas peradilan semu yaitu membantu mewujudkan mahasiswa yang kritis, terampil, dan ahli di bidang hukum yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kemandirian hukum di Indonesia. Maka, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam aspek kehidupan. Kedua, menggali potensi kreatif, mengembangkan pemikiran dan penalaran mahasiswa, khususnya di bidang debat hukum dan pelatihan praktik peradilan. Dan yang ketiga, mengikuti kompetisi dalam bidang hukum di tingkat regional maupun nasional. Dan kali ini sahabat SJTV, KPS menyelenggarakan kegiatan Internal Moot Court Competition First Piala Bergilir Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang tahun 2022 dengan tema Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana untuk menciptakan stabilitas di dalam masyarakat.
Internal Moot Court Competition First merupakan salah satu program kerja komunitas peradilan semu yang bertujuan 1. Mewujudkan visi dan misi komunitas peradilan semu. Yang kedua, menjadi wadah bagi mahasiswa hukum Universitas Pamulang dalam menggali potensi kreatif, mengembangkan pemikiran dan penalaran mahasiswa di bidang hukum. Yang ketiga, membangun iklim akademis hukum bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Pamulang. Dan yang keempat, memberikan kemudahan dalam bersilaturahmi sesama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Fakultas Hukum Universitas Pamulang termasuk fakultas dengan mahasiswa terbanyak di Universitas Pamulang. Maka, semua mahasiswa dari semester 1 sampai 8 dari semua reguler dapat mengikuti kegiatan ini. Yang telah dilakukan penahanan, ditahan oleh penyidik Polreskrim Kota Bandung pada 17 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021. Perpanjang penahanan oleh penuntut umum pada 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Ditahan oleh penuntut umum pada 14 Agustus 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021. Dakwaan 1 primer bahwa terdakwa Rian Sandego pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021 terdapat di hotel terletak di Hotel Mutiara Jakarta Mangkubumi nomor 7 atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan sengaja melakukan pemerkosaan, kekerasan dan menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Novi Kartini. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, terdakwa didapati telah melakukan pemesanan makanan menu steak, di mana menu tersebut terdapat peralatan makanan berupa garpu dan pisau. Selesai mereka makan bersama, terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan intim dengannya. Namun, ada penolakan dari korban untuk melayani kemauan terdakwa. Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2021. Penolakan korban. Sebelum saudara membacakan tersebut, sesuai pasal 160 ayat 3, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Saya bersedia. Baik, silakan tugas. Baik, saudara terdakwa, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji. Sebagai terdakwa. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan. Yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Daripada. Yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Baik, sesuai pasal 160 ayat 4, apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara terjerat tindak pidana sesuai di 242 KUHP. Diharap pada saudara memberikan keterangan yang sebenarnya. Silakan saudara jawab apa yang saya tanya. Apakah dalam sidang ini saudara ingin membacakan nota keberatan sendiri secara sendiri? Baik, silakan. Mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan eksepsi ini. Poin pertama, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus atau divonis di pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 Junto pasal 56 ayat 1 KUHP yang berisi dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan majelis hakim, yang terhormat terdakwa dan penasihat hukum serta yang terhormat hadirin persidangan. Sebelum kami masuk pada pokok tanggapan atas eksepsi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Kota Bandung tidak berwenang mengadili perkara yang terdakwanya Rian Sandego yang berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Karena umum demi tegaknya keadilan, sebagaimana semua yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni fiat justitiae ruat kalem, maka Pengadilan Negeri Kota Bandung tetap berwenang mengadili tindak pidana ini demi menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi keluarga korban. Majelis hakim yang terhormat, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang terhormat, serta hadirin persidangan yang kami muliakan. Sebelum kami menanggapi eksepsi saudara penasihat hukum,
ada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh Saudara Panitra, namun sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi surat tuntutan jaksa penuntut umum serta replik jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, maka kami akan kembali menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan dan jawaban kami atas surat tuntutan dan replik jaksa penuntut umum, yaitu sebagai berikut. Terhadap dakwaan yang dikatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara akuo dalam surat tuntutan dan replik jaksa penuntut umum, bahwa adalah fakta dalam persidangan perkara akuo bahwa sejak awal, yakni pada tanggal 1 Agustus, Novi Kartini sebagai korban mengiyakan ajakan klien kami, yakni Saudara Dian Sandiago, bahwa terbukti korban Novi Kartini mengiyakan ajakan klien kami dari Dian Sandiago tanpa unsur paksaan sama sekali, bahkan setelah diperingati oleh teman-temannya, korban masih mengiyakan ajakan dan terdakwa untuk melakukan perjalanan selama 2 hari 2 malam bersama korban bersama terdakwa Rian Sandiago. Menjatuhkan pidana oleh karena terdakwa Rian Sandiago dengan pidana selama 15 tahun kurungan penjara, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 24 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung, Akbar Jihad SHMA sebagai ketua, Najla Maisin Esa dan Agustina C. Putri SHMA sebagai masing-masing hakim anggota. Putusan mana pada hari ini, Jumat tanggal 24 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut di atas, serta dihadapkan dengan Atala Raja Diksana SH M.Kum sebagai jaksa penuntut umum dan dibantu oleh Adinda Sukma Dewi SH sebagai panitra pengganti Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut, dan dengan dihadiri oleh terdakwa. Maka dengan ini sidang ditutup. Pendaftaran competition dibuka pada bulan November 2022 hingga Desember 2022. Setelah pendaftaran, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peserta, seperti technical meeting, pengumpulan berkas, pendaftaran pelatihan pemberkasan, pelaksanaan pelatihan pemberkasan, babak penyisihan, babak final, dan pengumuman juara sekaligus closing ceremony. Closing ceremony dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, para wakil rektor, Dekan Fakultas Hukum, Kaprodi Ilmu Hukum, dan pembina KPS. Mahasiswa yang menjadi ketua KPS dan ketua pelaksana kegiatan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, baik itu peserta, dosen, dan juga sponsor. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Fadila. Saya selaku Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Sekarang, saat ini saya menduduki semester 8 di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jadi Komunitas Peradilan Semu atau yang biasa kita singkat sebagai KPS itu merupakan lembaga akademik di bawah naungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kita berfokus pada ilmu akademik, jadi kita diajarkan beberapa teori maupun kajian di sini yang diatur sedemikian rupa dan diatur dengan sistematis oleh Departemen Kajian. Kita punya Departemen Kajian, kemudian juga kita ada yang namanya praktik acara. Komunitas Peradilan Semu juga bukan hanya stop di praktik acara ataupun teorinya saja, tetapi kita juga mengikuti berbagai kompetisi teman-teman di bidang akademik seperti debat, kemudian juga peradilan semu. Nah, kompetisi ini juga kita ada di berbagai regional, tentunya ada di nasional, regional, dan insya Allah mungkin kita akan tembus di internasional. Saat ini alhamdulillahnya terselenggara Internal Moot Court Competition, teman-teman semua. Internal Moot Court Competition ini tuh apa sih sebetulnya? Jadi Internal Moot Court Competition ini merupakan kompetisi yang kita selenggarakan sendiri, kita sebagai penyelenggara dari Komunitas Peradilan Semu, untuk menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang untuk mengembangkan bakat dan juga potensinya sebagai mahasiswa dan mahasiswi hukum, sebagai yang nantinya akan menjadi sarjana hukum itu bisa menjadi sarjana hukum yang mengerti bagaimana praktik beracara itu sendiri. Dan alhamdulillahnya IMCC ini atau Internal Moot Court Competition ini terselenggara yang pertama kalinya di kepengurusan ini. Semoga saya juga berharap Internal Moot Court Competition ini terus berlanjut, tidak sampai di kepengurusan ini saja, tetapi juga bisa terus berkembang untuk menjadi wadah dan juga tempat untuk teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengembangkan bakat dan juga potensinya di bidang hukum acara. Sedikit cerita mungkin ya, jadi dari awal kita mempromosikan kegiatan IMCC ini memang mungkin belum bisa diantusias sebegitu banyak awalnya, karena memang ini pertama kalinya kita menyelenggarakan Internal Moot Court Competition, karena sebelumnya KPS itu belum pernah menyelenggarakan IMCC, tapi alhamdulillahnya terselenggara pada hari ini sampai sudah babak final. Awalnya memang dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga masih bingung apa sih itu IMCC, mereka masih banyak bertanya kepada kami. Tetapi alhamdulillahnya dengan konsep yang matang, dengan banyak kita mengkonsepkan IMCC ini dengan baik, kemudian bisa kita promosikan juga dengan baik kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum, apa itu IMCC, bagaimana mekanismenya, dan apa sih benefit dan juga outputnya yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman bisa mengikuti kompetisi ini untuk mengasah kemampuan teman-teman, baik untuk personal branding teman-teman sendiri nantinya telah menjadi sarjana hukum. Dan alhamdulillahnya setelah kita jelaskan, setelah kita promosi dan juga kita sounding kepada teman-teman semua, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, mereka mengerti dan juga antusiasmenya perlahan-lahan sampai akhirnya sekarang bisa ke babak final. Alhamdulillah banyak sekali yang daftar dan juga tergiur untuk ternyata IMCC berguna untuk kita, untuk saya gitu, saat saya mengikuti kompetisi ini yang diselenggarakan oleh KPS. Oke, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, juga seluruh jajaran pengurus dan juga anggota Komunitas Peradilan Semu. Kemudian juga saya berterima kasih kepada beberapa sponsor yang sudah mensupport kegiatan kita. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran di program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum yang sudah mensupport dengan begitu besar kegiatan IMCC ini sehingga terselenggara dengan baik dan juga maksimal. Karena dari awalnya juga kita mungkin agak belum percaya diri karena ini adalah kegiatan pertama kita di bidang kompetisi, kita menyelenggarakan kompetisi di internal, tetapi alhamdulillah dari berbagai banyak support sistem kita yang mensupport baik kalau IMCC ini harus terselenggara dengan baik, dan akhirnya juga kita bisa sampai di tahap ini. Teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu dan teman-teman, salah satunya adalah SJTV juga yang sudah mensupport kita di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Komunitas Peradilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Akademis Progresif Revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian Buyantoko, selaku Ketua Pelaksana Internal Moot Court Competition yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang
yang bekerja sama dengan komunitas peradilan semu untuk melakukan kegiatan kompetisi peradilan semu ini yang sudah terselenggara pada hari ini. Jadi teman-teman yang melihat video ini, kita sedang melaksanakan kegiatan atau menyelenggarakan kompetisi peradilan semu secara langsung di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Baik, untuk teknisnya sendiri kita memiliki ada tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu adalah tahapan administrasi terkait administrasi pendaftaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah babak penyisihan, yang dimana itu teman-teman atau semua delegasi atau tim itu diberikan waktu 1 bulan 10 hari untuk melakukan pemberkasan. Yang dimana nanti dari pemberkasan tersebut itu akan adanya penilaian dari Dewan Juri. Nah, kita dari pemberkasan itu atau babak penyisihan itu kita mengambil 6 poin terbesar dari 10 tim yang sudah mendaftar. Jadi 6 tim yang memiliki nilai tertinggi itu akan masuk ke babak final, dan babak final itu sudah diselenggarakan pada hari ini tanggal 14 Januari 2023. Jadi tentang perlombaan kita di sini adalah terkait ruang lingkupnya adalah hukum pidana, yang dimana itu ada kasus posisi terkait pemerkosaan sekaligus pembunuhan yang sudah dikonstruksikan oleh panitia dalam kasus posisi yang sudah dibagikan oleh setiap tim atau setiap delegasi yang masuk ke babak final. Dalam kompetisi ini, jadi tim itu sudah ditentukan bagian-bagian atau peran-peran yang sudah nantinya akan dilaksanakan dalam ruang peradilan semu. Ada yang menjadi hakim ketua, hakim anggota, terus ada yang menjadi jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, atau ahli yang nantinya akan didatangkan. Dan di ruang peradilan semu ini panitia berfungsi sebagai petugas persidangan dan juru sumpah yang nantinya akan membantu dari delegasi dalam tampil di ruang peradilan semu. Dari panitia sendiri memang kita dari awal mengajukan proposal internal moot court competition memang ada kendala-kendala baik dari secara finansial maupun secara pengkonstruksian dari kompetisi ini. Karena kenapa? Di Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini pertama kalinya terjadinya atau diselenggarakannya kompetisi peradilan semu, yang dimana sebelum-sebelumnya itu belum ada, tetapi kita menjadi suatu gagasan pertama untuk mencetuskan adanya kompetisi peradilan semu ini, yang nantinya insya Allah akan setiap tahunnya ada dan selalu berlanjut. Jadi tujuan dan harapan kita sebagai komunitas peradilan semu menyelenggarakan kompetisi ini, yaitu yang pertama adalah menjadikan kegiatan ini sebagai wadah bagaimana teman-teman dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini memiliki kesempatan, bagaimana memiliki pengalaman dalam berkompetisi tersebut. Karena kenapa? Ketika ada universitas lain yang menyelenggarakan kompetisi, itu hanya sebatas anggota komunitas peradilan semu saja yang dapat mengikutinya. Akan tetapi kita memikirkan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum agar memiliki kesempatan dan pengalaman lebih, yaitu adalah berkompetisi dalam ruang lingkup peradilan semu, yaitu merasakan bagaimana pengalamannya dalam berkompetisi. Berkaitan dengan kompetisi ini, harapan saya untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di seluruh Indonesia itu dapat memahami hukum secara material maupun formil itu secara komprehensif. Bagaimana nantinya hukum di Indonesia ini yang memiliki aliran positivisme itu dapat memahami, memiliki kompetensi yang komprehensif. Jadi ketika beracara mendampingi atau mensupport atau fakir-fakir miskin yang memiliki atau membutuhkan keadilan, jadi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di seluruh Indonesia dapat memberikan hal tersebut, seperti itu. Semoga kompetisi seperti internal moot court ini bisa diikuti oleh semua program studi agar seluruh program studi minimal memahami bagaimana simulasi persidangan berlangsung. Karena kita negara yang berkedaulatan hukum. Memahami hukum dari cara menggunakan dan fungsinya, kita sebagai warga harus tahu dan mempelajarinya. Sahabat SJTV, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani kalian. Jaga kesehatan dan selalu patuhi hukum di negara tercinta kita. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Ruang Mahasiswa.